Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuntut negara bagian untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada tahun ajaran mendatang, meski angka kasus positif COVID-19 terus melonjak. Sementara para orang tua termasuk diaspora Indonesia khawatir pembukaan kembali sekolah akan membahayakan anak-anak dan anggota keluarga. Liburan musim panas ini, gubernur dan departemen pendidikan negara bagian di seluruh Amerika Serikat memiliki pekerjaan rumah berat. Mereka harus menentukan kesiapan pembukaan kembali sekolah untuk tahun ajaran musim gugur mendatang yang dimulai pada September. Awal Juli, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos menuntut sekolah untuk beroperasi tatap muka penuh pada tahun ajaran mendatang. Tuntutan ini ditentang Asosiasi Pengajar. And I want Donald Trump to sit in the back of my class of 39 and breathe their air. I want him to sit there for 7 hours, 5 days a week, and have those kids cough and sneeze on him. Epidemiolog menekankan pentingnya peninjauan khusus berdasarkan wilayah. In communities where the case numbers are rapidly increasing, it may not be possible to safely reopen schools until disease transmission is lowered. Can't stress that enough. Untuk sementara, 40 negara bagian memberikan kewenangan kepada masing-masing distrik sekolah untuk menentukan pembukaan kembali sekolahnya. 5 negara bagian memutuskan untuk membuka untuk kelas tatap muka dan 5 lainnya kelas hybrid, tatap muka dan online. Jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan hanya 1 dari 4 orang tua di Amerika Serikat yang merasa aman jika sekolah dibuka kembali pada tahun ajaran mendatang. Dengan lebih dari separuh pendukung Partai Republik merasa aman dan hanya 10% dari pendukung Partai Demokrat yang merasa aman. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan anak-anak menjadi pembawa virus dan menularkannya kepada populasi yang lebih rentan COVID-19 ketika mereka pulang ke rumah. Perdebatan untuk membuka kembali sekolah juga dialami diaspora Indonesia yang menjadi orang tua di Amerika. Foni dan keluarganya tinggal di Atlanta di negara bagian Georgia yang melihat pelonjakan kasus positif setelah pembukaan kembali yang dinilai terlalu awal. Kita tuh kemarin tuh diajak untuk voting dan kayak board meeting gitu ya. Di situ county-nya ini memutuskan untuk restart school gitu ya, open school-nya gimana plan-nya. Tapi anyway, walaupun itu sudah diumumkan seperti itu, pasti ada kemungkinan perubahan lagi, either akan dibikin full virtual, karena dilihat dari kondisinya di sini. Sementara di daerah Seattle, negara bagian Washington, keputusan pembukaan kembali sekolah diserahkan kepada orang tua. Kita lihat 3 bulan, mungkin 3 bulan ini, dengan survei, dengan anak-anak, tapi kelihatannya orang tua termasuk concern juga dengan adanya itu. Yang kita nggak sesuai dengan sekolah, mungkin kita dikasih kebebasan juga ya untuk milih mungkin full time homeschooling misalnya gitu ya. Bagi orang tua dengan anak yang berusia lebih muda, kedisiplinan anak jadi masalah utama. Anak-anak kalau kita ke toko aja semua ambil dipegang, nanti habis itu harus kita harus ngeliatin jangan sampai megang muka kan, sama juga bohong ya. Kalau mes udah otomatis kalau keluar langsung. Sebagai imigran, ada tantangan tersendiri mendampingi anak-anak mereka bersekolah dari rumah. Gimana pun aku bukan native speaker gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada term-term mereka kayak art language atau apaan ini mama nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah. Tapi insya Allah, alhamdulillah pasti anak-anak cari tahu gitu sendiri. I think that's a good thing juga sih. Asosiasi Pengawas Sekolah AS memperkirakan butuh dana sedikitnya 1,7 juta dolar Amerika untuk pembukaan kembali 1 distrik sekolah dengan 3.600 siswa. Pembengkakan dana ini digunakan untuk memperbanyak armada bus sekolah dan penyediaan sarana disinfektan di sekolah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.